Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, di sini saya akan memaparkan secara singkat mengenai hipotesis. Baik, namun sebelum lanjut pada pemaparan mengenai hipotesis, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nah, nama saya Miss Lirdi Panggalo dengan NIM 2211021. Nah, apa sih hipotesis itu? Nah, yang pertama yaitu pengertian terkait hipotesis. Nah, hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti hypo berarti lemah atau kurang atau di bawah, lalu ada tesis berarti teori, proposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Nah, sehingga dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Nah, hipotesis wajib dibuktikan dengan hasil penelitian. Ketika hipotesis terbukti kebenarannya, maka hipotesis akan digunakan. Sedangkan jika tidak terbukti, maka hipotesis ditolak. Nah, oleh sebab itu, pembuatan hipotesis ini harus benar-benar cermat agar terbukti. Nah, apabila hipotesis ini terbukti benar, maka akan digunakan. Nah, sebaliknya jika tidak, maka hipotesis tidak dapat digunakan atau disangkal. Nah, inilah mengapa penyusunan hipotesis diperlukan ketelitian dan wajib untuk diuji. Nah, lalu pada jenis hipotesis. Nah, yang pertama yaitu hipotesis kausalitas, yaitu dugaan sementara terhadap adanya hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Nah, contohnya yaitu penelitian mengenai dampak rokok bagi kesehatan paru-paru. Nah, rumusan masalahnya ialah adakah pengaruh konsumsi rokok terhadap kanker paru-paru. Nah, hipotesis hasil penelitiannya yaitu yaitu tidak ada pengaruh antara konsumsi rokok terhadap kanker paru-paru. Lalu H1 yaitu ada pengaruh antara konsumsi rokok terhadap kanker paru-paru. Nah, contoh lain juga dari hipotesis kausalitas yaitu terkait dengan penelitian mengenai pengaruh banyaknya intensitas terpahan iklan terhadap kesadaran terhadap merek. Nah, maka hipotesis yang dapat dirumuskan ialah tidak ada pengaruh dari intensitas terpahan iklan terhadap kesadaran merek. Lalu H1-nya ialah ada pengaruh dari intensitas terpahan iklan terhadap kesadaran merek. Nah, lalu lanjut kepada yang kedua yaitu hipotesis asosiatif. Nah, mengenai dugaan sementara antara variabel penelitian di mana terdapat perkiraan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki hubungan atau berasosiasi. Nah, contoh rumusan masalahnya ialah mengenai apakah ada hubungan antara penggunaan game online dan pada nilai rapor oleh siswa. Nah, maka kemungkinan hipotesis dari rumusan masalah tadi ialah nolnya tidak ada hubungan antara penggunaan game online dan nilai rapor pada siswa. Lalu H1-nya yaitu ada hubungan antara penggunaan game online dan nilai rapor pada siswa. Nah, contoh lainnya juga yaitu misalnya ketika ingin meneliti soal hubungan antara intensitas menonton televisi terhadap IPK mahasiswa di kampus X, atau hipotesis yang dapat dirumuskan dari masalah tersebut yaitu H0-nya tidak ada hubungan antara intensitas menonton TV dengan IPK mahasiswa kampus X, atau H1-nya yaitu ada hubungan antara intensitas menonton TV dan dengan juga IPK mahasiswa kampus X. Lalu kita lanjut pada yang ketiga yaitu hipotesis komparatif. Nah, hipotesis komparatif ini ialah dengan merumuskan dugaan sementara yang bersifat perbandingan pada variabel-variabel penelitian. Nah, contoh hipotesis komparatif ini
dapat diterapkan pada penelitian pendidikan yang membahas mengenai perbedaan penerapan kurikulum 2013 dan KTSP. Nah, dari rumusan masalah tersebut, penelitian mengenai adakah perbaikan hasil belajar dari penerapan kurikulum 2013 dan juga KTSP. Nah, maka hipotetis penelitiannya yaitu H0-nya tidak ada perbaikan hasil belajar dari penerapan kurikulum 2013 dan KTSP, lalu H1-nya yaitu ada perbaikan hasil belajar dari penerapan kurikulum 2013 dan KTSP. Nah, lalu contoh lainnya juga yaitu misalnya ketika ada penelitian mengenai perbandingan penggunaan teknologi X terhadap kecepatan kerja di perusahaan A. Nah, maka hipotesis yang bisa dirumuskan H0 ialah tidak ada perbedaan kecepatan kerja pada penggunaan teknologi X. Lalu H1-nya ada perbedaan kecepatan kerja pada penggunaan teknologi X. Baik, sekian yang dapat saya paparkan serta saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, dan saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.